warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Selawat dan salam kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat, di antara potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia yang banyak adalah potensi manusia untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap Bani Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa orang tua mempunyai potensi besar sehingga dia memberikan pengaruh kepada anaknya, apakah anak itu akan menjadi Yahudi atau hidup dengan nilai-nilai Yahudi, atau dengan pengaruhnya anaknya hidup menjadi Nasrani atau dengan nilai-nilai Nasrani, atau dengan pengaruhnya orang tua menjadikan sang anak Majusi atau dengan nilai-nilai Majusi. Jamaah Jumat rahimakumullah, seorang ayah, baik dia sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar, dia akan memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap keluarganya. Adapun pengaruh seorang anak terhadap orang tua yang kita rasakan secara alami adalah ketika seorang ayah berkumpul dengan anaknya, atau seorang ayah berkumpul dengan keluarganya. Di keluarga itu dalam kesehatan jasmani dan kebaikan rohani, maka kita akan merasakan ketenangan. Hal ini diperkuat oleh ilmu kedokteran atau ilmu psikologi. Ketika sekeluarga itu berkumpul dalam ketenangan, maka akan keluar hormon-hormon kebahagiaan yang disebut dengan hormon oksitosin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan pengaruh seorang anak terhadap orang tua, yaitu si anak akan menjadi salah satu jariah dari 3 potensi jariah seorang muslim. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu." Kalau seorang anak Adam mati, terputus semua amal kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan terakhir adalah potensi anak yang soleh. Jamaah rahimakumullah, potensi mempengaruhi dan dipengaruhi adalah potensi yang melekat sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Sehingga
kemampuan atau skill yang kita miliki sekarang adalah hasil dari pengaruh-pengaruh luar atau stimulus-stimulus luar. Hal ini senada dengan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan komunitas teman duduk yang baik dan komunitas teman duduk yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan seperti pandai besi. Seorang pembawa minyak wangi, jika dia tidak akan mengasih kepadamu atau dia menjual kepadamu, paling minimal dia akan memberikan kamu minyak atau bau yang wangi. Adapun pandai besi, jikalau dia tidak memberikan apinya, minimal sekali dia akan memberikanmu adalah bau asap. Sehingga jamaah Jumat rahimakumullah, cerdaslah kita dalam memilih siapa dan apa yang akan mempengaruhi kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, atau juga disebutkan dalam hadis yang masyhur diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa seorang hamba membunuh 99 orang dan dia genapkan menjadi 100 orang. Lalu si pembunuh ini bertanya kepada seorang alim, apakah aku bisa bertaubat dan taubatku akan terima? Sang alim mengatakan iya. Dan orang alim ini memberikan syarat, dia harus pergi ke suatu daerah yang di daerah tersebut banyak hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dan melarang dia untuk kembali ke daerah-daerah yang buruk tersebut. Sehingga sebelum sampai kepada daerah yang tujuh, sang hamba ini pun Allah wafatkan, Allah terima taubatnya. Jamaah rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini dengan dua potensi yang melekat pada diri kita, maka cerdaslah kita dalam memilih dan memilah apa dan siapa yang boleh memberikan pengaruh kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtidanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.